Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabilidah. Nah, di video kali ini saya buatkan video buat kalian yang mungkin selama ini bingung ketika mau menyampaikan lamaran secara online atau melalui email dan bingung untuk membuat kalimat pembukanya seperti apa. Takutnya kurang sopan atau mungkin harus bingung mau gimana bikinnya. Nah, di sini akan saya sampaikan bagaimana caranya atau cara yang tepat untuk kalian membuat salam pembuka atau kalimat pembuka pada saat mengirimkan lamaran via email. Namun sebelum saya sampaikan informasi lebih lanjut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian langsung mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube ini. Jangan lupa nanti di like dan di share biar informasinya tidak hanya berada di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama kita pastinya buat teman-teman yang masih bingung nih menuliskan kalimat pembuka. Jika teman-teman bingung mau menuliskan apa, teman-teman bisa menuliskan kalimat yang sama dengan surat lamaran. Jadi isi dari surat lamaran tersebut bisa teman-teman pindahkan menjadi kalimat pembuka. Atau teman-teman bisa menceritakan sedikit mengenai siapa diri teman-teman dan alasan melamar di posisi tersebut. Secara singkat saja bisa teman-teman tuliskan. Kemudian untuk cara menuliskan subjek email ini juga serasa sangat penting ya. Banyak kadang yang terlupa sehingga subjek emailnya kosong, sehingga HRD yang menerima bingung ini emailnya email masuk apa. Kalau misalnya di awalnya nggak terlihat subjek, mungkin dia males tuh kliknya ya. Tapi mungkin di awal sudah misalnya dituliskan bahwa ini adalah tentang lamaran kerja, pastinya HRD akan langsung mengkliknya. Nah, pastikan subjek terisi dengan benar, yaitu menuliskan posisi yang ingin dilamar. Misalnya saja di sini subjek yang teman-teman adalah lamar, terus strip desain grafis atau lamar strip accounting. Nah, ini bisa teman-teman pilih sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Tujuannya untuk memberikan informasi bahwa email yang teman-teman kirim adalah email lamaran kerja dengan posisi yang sesuai dengan Anda lamar. Itulah pentingnya teman-teman mengisi subjek email. Nah, ini ada contoh pertama, bisa teman-teman ikuti ya, bisa teman-teman kopas juga nggak ada masalah. Misalnya di sini tertuliskan pastinya harus teman-teman sampaikan yang terhormat segala macam ya, HRD PT bla 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 bla. Lalu teman-teman bisa juga mengcopy paste apa yang tertulis di surat lamaran teman-teman untuk dijadikan kalimat pembuka. Ini seperti contoh pertama ini, bisa teman-teman simak dengan baik, teman-teman cermati, juga bisa teman-teman tiru. Lanjut kita ke contoh yang kedua, mirip-mirip ya dengan yang pertama, cuman di sini tidak dijelaskan kemampuannya, ya kemampuan tidak dijelaskan, tapi dia menjelaskan tentang sedikit pribadi dia seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir. Sedangkan contoh kedua ini dia menjelaskan tentang skillnya apa yang tertulis pada kalimat kedua atau paragraf kedua. Misalnya sini adalah seorang desain grafis profesional dan berpengalaman yang sudah menghasilkan banyak karya sebagai bahan pertimbangan. Saya lampirkan CV segala macam. Jadi di sini dia juga menjelaskan secara singkat tentang skillnya sehingga harapannya adalah bisa dilirik oleh HRD tempat dia melamar kerja. Untuk contoh ketiga juga mirip-mirip saja seperti dengan contoh 1 dan 2. Intinya adalah teman-teman harus berusaha menjelaskan sedikit tentang kemampuan teman-teman dan juga atau biodata singkat teman-teman pada kalimat pembuka juga ada sangat bagus sehingga HRD sedikit punya gambaran tanpa harus mengklik lamaran. Dia sudah punya gambaran ketika dia merasa cocok dengan yang dibutuhkannya, maka dia akan download CV lamaran teman-teman dan juga pastinya akan memanggil teman-teman untuk tahapan seleksi selanjutnya. Inilah contoh ketiga, bisa teman-teman tiru juga. Nah, sebagai informasi tambahan, pastikan alamat email yang sesuai ya. Kalau bisa alamat email teman-teman itu jangan alay ya. Kalau misalnya bisa ditulis dengan namanya saja akan lebih baik, tapi kalau misalnya mungkin karena namanya sudah banyak yang sama, bisa ditambah angka, misalnya anggap saja Falabilidah 1993 seperti itu. Saya rasa masih normal, tapi jangan yang alay-alay seperti aku cinta kamu dan lain sebagainya. Itu pastinya membuat HRD pikir ini orang kenapa sih emailnya aja alay kayak gini, mungkin kurang menarik jadinya buat dia. Subjek yang bisa diisi dengan posisi yang ingin kamu lamar. Nah, pastikan subjeknya juga menjelaskan bahwa teman-teman melamar di posisi apa nih, misalnya posisi akuntan, posisi HRD juga misalnya, ataupun posisi apapun sebaiknya ditulis pada subjek seperti yang tadi kita jelaskan di awal.
Isi pembuka pesan usahakan ditulis dengan sedikit menjelaskan skill dan kemampuan kamu. Jadi sangat penting juga teman-teman menjelaskan sedikit tentang kemampuan teman-teman yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Jangan lupa cantumkan semua berkasmu dalam satu file ya, size maksimal 2 MB. Kalau bisa misalnya CV, kalau butuh scan ijazah ya, itu jadikan satu file aja. Kalau bisa dalam format PDF ya. Dan juga ukuran maksimal semaksimal mungkin 2 MB. Jadi biar gampang, biar HRD juga nggak banyak harus download file, sehingga memudahkan mereka dalam menilai kalian. Pastikan pada saat kirim lamaran tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan perusahaan. Nah, ini juga penting karena kadang orang lupa bahwa misalnya batas akhir pendaftarannya tanggal sekian, ternyata teman-teman melamarnya setelah tanggal yang ditentukan. Tentunya HRD juga tidak akan membuka lamaran teman-teman karena itu memperlihatkan bahwa teman-teman tidak memiliki disiplin waktu yang baik. Nah, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kirim berkas lamaran? Usahakan kirim berkas di hari kerja ya, yaitu hari Senin sampai Jumat. Waktu yang efektif saat kirim berkas pukul 7 sampai 10 pagi. Jadi pagi hari adalah waktu yang tepat untuk teman-teman mengirimkan lamaran via email, dan pastinya harus di hari kerja, karena kalau di hari Sabtu Minggu bisa aja lamaran teman-teman tertumpuk dengan file-file lainnya ya, dan juga HRD tidak akan langsung membuka email kalau dikirimnya di hari Sabtu dan Minggu. Tapi kalau di hari kerja bisa jadi peluang untuk HRD melirik teman-teman akan lebih tinggi lagi. Itulah harapannya pada saat ada cek berkas, lamaran kamu tidak ketumpuk dengan berkas spam online. Hindari kirim lamaran di hari Sabtu, Minggu, ataupun hari libur lainnya, misalnya di tanggal merah. Itu kalau bisa jangan ya. Kalau bisa tetap harus di hari kerja. Oke teman-teman, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk persiapan kamu dalam kirim lamaran di perusahaan manapun. Saya doakan semoga teman-teman dimudahkan jalannya untuk mencari lowongan pekerjaan. Dan sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya penting di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Biluda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.